kita jadi materi cuma sekedar apa yang saya dapat daripada guru saya, bahwasanya santri ini adalah penerus daripada perjuangan dakwah baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sebagai santri terutama, yang pertama harus kita jaga ialah adab kita. Adab kita jaga, baik adab sesama teman maupun adab sesama kepada orang yang lebih tua, ataupun adab sosialisasi kita kepada masyarakat harus kita jaga dengan baik dan harus kita jaga dengan sebaik mungkin. Karena sekarang yang dilihat ini bukan tingginya ilmu seseorang. Kalau tingginya ilmu seseorang tapi nggak ada adabnya, bakal dipandang jelek sama orang lain, bakal dipandang jelek sama orang-orang awam. Jadi yang harus kita jaga pada saat ini adalah adab kita, kelakuan baik kita kepada sesama, kelakuan baik kita kepada masyarakat umum. Itu yang pertama. Yang harus benar-benar kita jaga ialah adab. Wajib kita jaga. Kita berilmu tapi kita tidak beradab, nilainya nol. Gak ada nilainya sama sekali. Karena yang paling utama tadi adalah adab. Al-adabun adab derajatnya lebih tinggi daripada ilmu. Itu yang pertama tadi, adab harus kita jaga, harus kita tanamkan agar kita menjadi contoh yang baik bagi orang-orang yang awam. Kemudian yang kedua, pakaian kita harus kita jaga. Kita ini santri, aneh pun santri masih, bukan ustaz, bukan kiai, enggak. Kita santri, sama-sama santri. Harus kita jaga pakaian kita, jaga aurat. Dimanapun kita berada, jaga aurat. Aneh pernah dapat pesan dari Abu Al-Habib Muhammad Ridha bin Ahmad bin Muhsin bin Yahya, bahwasanya beliau setiap kali santrinya liburan, yang beliau pesan cuma satu, jaga aurat. Jaga aurat, jangan diumbar-umbar, baik sesama lelaki atau sesama perempuan. Jangan, harus kita jaga. Minimal kita santri, kita keluar pakai sarung aja dah, sarung, kaos biasa keluar, nggak masalah. Atau enggak pakai celana panjang, pakai kaos, pakai peci. Atau enggak kita pakai celana pendek, pakai kaos, pakai gamis, nggak pakai peci, nggak masalah. Minimal atribut santri kita masih melekat pada diri kita. Jangan kalah sama orang-orang yang baru hijrah. Mereka ngejaga banget pakaian mereka. Mereka sangat menjaga aurat mereka. Masih kita kalah. Sedangkan kita mengetahui ilmunya, bahwasanya aurat harus dijaga. Masa kita umbar gitu aja? Jangan sampai kayak gitu. Harus kita jaga aurat kita. Laki-laki, perempuan, di tempat-tempat mana aja, di semua tempat kita jaga aurat kita. Jangan sampai terbuka. Atribut santri tetap harus dipakai. Atribut santri harus tetap dipakai. Mungkin kalau zaman sekarang merasa kuno. Kalau orang-orang dulu, atribut santri itu menjadi suatu kebanggaan. Menjadi suatu kebanggaan bahwasanya gue santri ini, pakaian gue sarung, koko, peci, kemana-mana gue jaga. Harus kita jangan kalah sama orang-orang yang terdahulu. Jangan ikutin gaya hidup yang kekinian. Kebanyakan sekarang ikutin gaya hidup yang kekinian. Padahal mengikuti gaya hidup kekinian, contohnya siapa? Nabi nyontohin. Nabi nyontohin nggak? Ada contoh daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Baginda Rasul mencontohkan menggunakan
jubah, gamis. Minimal kalau nggak ada jubah, nggak ada gamis, pakai sarung, pakai peci. Kalau misalkan pede, pakai imamah. Mana-mana mau sholat biasa kita cuma jadi jamaah, pakai imamah, sunnah. Siwak, sunnah. Lidah, sunnah. Gamis, jubah, sunnah. Semuanya pakaian sunnah. Jangan ikutin gaya kekinian. Hatta sholat dia cuma pakai sarung, pakai kaos. Jangan. Bukan contoh daripada baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita ngikutin siapa sih? Yang kita ikutin, yang kita tiru budaya mana? Budaya Barat. Kebanyakan orang Barat Islam sebagian kecil. Kebanyakan mereka adalah kafir. Antasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Jangan kita ngikutin mereka yang tetap dalilnya. Kita harus bangga jadi santri. Harus bangga dengan pakaian kita. Jangan dilepas atributnya. Terkhusus yang perempuan juga. Udah tahu, udah belajar, jangan pakai celana. Pakai gamis, pakai abaya segala macam. Ikutin adanya daripada Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Orang ikutin budayanya beliau, orang ikutin sunnahnya beliau, orang ikutin pakaian kecintaannya beliau. Jangan takut, bisa diaku sama beliau, bareng beliau di surga nanti. Orang rugi yang tidak bisa melihat wajah daripada Sayyidatina Fatimah Az-Zahra. Sayyidah Fatimah pemimpin wanita nanti. Kalau kita nggak bisa melihat wajah Sayyidah Fatimah Az-Zahra, kita bisa masuk surga? Bisa nggak? Kita nggak bisa melihat wajahnya, sedangkan Sayyidah Fatimah di surga. Apakah kita bisa di surga? Kemungkinan kecil. Hanya pakai, jaga. Itu pun laki-laki, perempuan semuanya jaga. Pakaian kebesarannya baginda Rasul, pakaian kebesarannya Sayyidah Fatimah Az-Zahra. Jangan sampai lekuk tubuhnya terlihat segala macam. Jaga. Usahain pakai pakaian yang longgar. Kita berikan contoh yang baik pada orang-orang di luar sana, biar tidak ada pandangan jelek untuk santri. Sekarang ini santri lagi disorot banget. Ustadz-ustadz, kiai-kiai lagi disorot. Banyak fitnah zaman sekarang. Fitnahnya gede, fitnah akhir zaman. Ada yang ustadz katanya ituin santrinya. Ada yang santri katanya dah pokoknya. Di berita banyak banget mengatasnamakan santri, padahal mereka bukan santri. Makanya kita jaga, jangan kita rendahin agama kita sendiri. Kita contohin. Kita belum bisa menyampaikan pada masyarakat, kita belum bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat, paling tidak kita mencontohkan. Paham tuh. Karena kalau udah paham, baru sampai itu. Udah paham dalilnya, udah pinter, udah jadi alim, sampaikan ke orang-orang, sampaikan ke masyarakat luas, biar masyarakat tahu, biar masyarakat paham. Lanjutin daripada dakwah baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi itu dua aja dah, nggak usah banyak-banyak. Waktunya udah 8:30. Yang pertama jaga adab. Yang kedua jaga aurat. Berikan pandangan baik, pandangan masyarakat yang baik kepada santri, pandangan masyarakat umum, pandangan khalayak umum yang baik, yang positif untuk umat Islam.